Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah dari 1D4 Elektronika A dengan NRP 21226027. Di sini saya akan membahas tentang multimeter, baik itu multimeter analog ataupun multimeter digital. Tapi sebelum itu, pengukuran itu apa sih? Seperti yang kita ketahui, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang telah diketahui harganya dengan besaran yang belum diketahui harganya. Nah, alat untuk mengukur besaran tersebut disebut alat ukur. Oke, kita balik ke topik utama yang akan kita bahas, yaitu multimeter. Seperti namanya, ada kata multi yang berarti banyak. Kita bisa mengartikan multimeter adalah alat ukur yang dapat mengukur lebih dari satu besaran. Multimeter di sini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama multimeter analog dan multimeter digital. Apa sih perbedaan dari kedua alat tersebut? Yang pertama, multimeter analog ini perlu kalibrasi, tidak seperti multimeter digital yang tidak perlu kalibrasi. Yang kedua, multimeter digital lebih akurat daripada multimeter analog. Kemudian yang ketiga, multimeter digital harganya lebih mahal daripada multimeter analog. Kemudian, hal yang harus kita ketahui yaitu apa saja bagian dari multimeter. Bagian pertama ada jarum penunjuk. Fungsinya yaitu untuk mengetahui nilai dari besaran yang akan kita ukur. Yang kedua ada skrup pengatur jarum yang berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk apabila tidak di posisi 0. Kemudian yang ketiga ada skala tegangan DC yang berfungsi untuk mengukur tegangan DC. Yang keempat ada saklar pemilih atau selektor yang berfungsi untuk memutar ke arah skala yang akan diukur. Yang kelima ada skala arus DC yang berfungsi untuk mengukur arus DC. Yang keenam ada skala ohm yang berfungsi untuk mengukur hambatan atau tahanan. Kemudian yang ketujuh ada skala tegangan AC yang berfungsi untuk mengukur tegangan AC. Yang kedelapan ada tombol pengatur ohm yang berfungsi untuk mengatur agar jarum tepat di 0 saat selektor berada di posisi skala ohm. Dan yang kesembilan ada probe atau terminal, di mana probe berwarna merah berarti positif, sedangkan probe berwarna hitam berarti negatif. Yang terakhir ada skala jarum yang berfungsi sebagai batas ukur yang digunakan untuk pembacaan hasil pengukuran. Bagian multimeter digital sendiri ini sebenarnya hampir sama dengan multimeter analog. Bedanya hanya skala pada multimeter digital lebih beragam dibandingkan multimeter analog dan hasilnya lebih akurat daripada multimeter analog. Gimana sih cara menggunakannya? Yuk kita lihat. Langkah pertama penggunaan multimeter analog yaitu dengan melakukan kalibrasi. Langkah selanjutnya yaitu kita putar ke skala ohm, misal kita menggunakan pengali 1. Kemudian kita menempelkan ujung dari probe negatif dan probe positifnya. Kemudian jarum penunjuk akan menunjukkan angka. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tidak pas angka 0, oleh karena itu kita memutar hingga tepat di angka 0. Hal ini dilakukan agar pengukuran yang kita lakukan lebih akurat dan presisi. Kemudian semisal kita mengubah ke kali 10, maka kita tetap harus melakukan kalibrasi. Oke, kita lihat. Nah,
Seperti yang kalian lihat, ini tidak pas 0. Oleh karena itu, setiap pengubahan ring maka harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu agar diperoleh hasil yang akurat dan presisi. Apabila sudah tepat di angka 0, maka multimeter bisa siap digunakan. Sedangkan multimeter digital, kita tidak perlu melakukan kalibrasi. Oleh karena itu, kita hanya tinggal memasangkan probe-nya, di mana probe negatif atau probe hitam dipasangkan di slot COM, sedangkan probe merah atau positif dipasangkan di slot VMA. Dan multimeter siap digunakan. Oke, sekarang kita akan mengukur sebuah resistor. Kita putar selektor ke ohm. Kita akan mengukur resistor dengan besar nilai 15k ohm. Oke, langkah pertama yaitu kita tempelkan ujung probe ke resistor. Ini bebas karena resistor di sini tidak memiliki polaritas, jadi walaupun ujungnya terbalik tidak apa-apa. Nah, pastikan tangan tidak menyentuh ujung probe karena tubuh kita memiliki hambatan sendiri. Sehingga apabila tersentuh kedua-duanya, maka hasil pengukuran tidak lagi akurat. Tapi tangan kita boleh menyentuh salah satu saja, tidak boleh kedua-duanya sama-sama menyentuh. Seperti yang sudah terlihat di display, tertera 14,64 kilo ohm. Hal ini hampir mendekati 15k ohm karena ada nilai toleransi di mana tidak pas 15k ohm. Mari kita ukur menggunakan multimeter digital. Langkahnya masih sama. Kita menggunakan ring 1K. Nah, seperti yang kalian lihat, kita menggunakan yang paling atas, yang ada tanda ohmnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tertera hasilnya tidak pas 15K tetapi hampir mendekati karena faktor adanya nilai toleransi pada resistor tersebut. Kemudian mari kita coba menggunakan pengali 100. Tetapi tetap jangan lupa untuk melakukan kalibrasi terlebih dahulu karena kita akan mengubah ringnya. Bisa kalian lihat, nanti hasilnya tinggal kalian mengalihkan dengan 100, maka akan diperoleh hasil kurang lebih 15K. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC. Di sini kita menggunakan DC power supply. Jangan lupa saat menggunakannya kita tetap memperhatikan standar keamanan. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan kabel penghubung antara power supply dengan resistor, kemudian dengan multimeternya. Nah, jangan lupa jangan sampai terbalik antara yang negatif dan yang positif. Tapi tetap apabila resistor tidak ada polaritas. Nah, kemudian jangan lupa kita memutar selektornya ke DCV atau yang ujung paling kiri. Langkah selanjutnya yaitu kita memilih ring pada skalanya. Semisal kita akan mengukur 1,2 volt, maka ring yang kita gunakan tidak boleh menggunakan 0,25 karena seperti peraturan yang awal yaitu nilai yang diukur harus lebih kecil daripada nilai pada alat ukur. Sebenarnya kita bisa langsung mengukur pada DC-nya, akan tetapi di sini kita menggunakan resistor. Nah, seperti yang terlihat di sini mendekati 1,2. Nah, hampir sama seperti yang tertera pada DC. Kemudian semisal kita ubah nilai DC-nya,
ke 9,1, maka langkah yang kita lakukan yaitu mengubah range pada skalanya. Kita tidak bisa menggunakan range 2,5 lagi karena kita mengukur 9,1, maka kita menggunakan range 10 dan tertera nilainya juga sekitar 9. Sama halnya seperti menggunakan multimeter digital, misal kita menggunakan 26,2 volt, maka yang tertera pada alat ukur yaitu 26,2. Nilainya juga hampir mendekati. Oke, selanjutnya kita akan mengukur arus DC, akan tetapi sebelum itu kita akan menghitung secara teori terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, rumus mencari tegangan yaitu I kalikan dengan R atau arus dikalikan dengan nilai resistornya. Nah, cara mencari arusnya sendiri yaitu dengan V dibagi R. Kita di sini mempunyai tegangan 20 volt dan resistor 15 k ohm. Maka kita tinggal membagi, mendapatkan hasil 0,0013 ampere atau sama dengan 1,3 miliampere. Nah, nanti hasil yang akan kita peroleh di multimeter akan sebesar 1,3 miliampere ini. Langkah selanjutnya yaitu kita merangkai seperti yang telah kita lakukan pada saat mengukur tegangan. Akan tetapi yang membedakan di sini yaitu pada skala yang kita pilih. Selektornya kita arahkan ke DCA. Kemudian jangan lupa kita atur tegangan sesuai yang kita hitung tadi yaitu sebesar 20 volt. Seperti yang kalian lihat hasilnya yaitu sebesar 1,3 miliampere. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan multimeter digital. Jangan lupa memutar selektornya ke skala miliampere. Hasil yang tertera yaitu 1,1 miliampere, tidak terlalu jauh terhadap 1,3 miliampere. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC. Jangan lupa mengubah modenya ke AC untuk yang digital dengan ada tanda tak hingga. Kemudian kita bisa memanfaatkan colokan yang ada. Biasanya di rumahan menggunakan tegangan sebesar 220 volt dan terbukti pada display multimeter digital kurang lebih 220. Begitupun pada multimeter analog. Ada yang menarik dari multimeter analog di sini. Multimeter analog yang baik apabila ada DC volt nolnya, karena DC volt 0 ini bisa mengukur tegangan dengan rentang nilai minus. Nah, seperti yang kalian lihat di situ. Wah, ternyata pembahasan kita tentang multimeter kali ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.